Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan aplikasi yang saya buat untuk memenuhi tugas akhir semester mata kuliah pemrograman aplikasi mobile. Sebelumnya, nama saya Arvan Yoga Haji Nugraha dengan NIM 19111988. Di sini saya membuat aplikasi baca berita, di mana API-nya saya dapatkan dari API dari website News API. Di sini fitur-fitur yang saya sajikan adalah ganti bahasa, baca berita berdasarkan kategori, pilih berita, dan bookmark berita. Pertama-tama mari kita coba fitur ganti bahasa terlebih dahulu. Apabila kita klik change to bahasa, maka bahasanya akan menjadi bahasa Indonesia, semua bisnis, olahraga, kesehatan. Lalu apabila kita ubah ke bahasa Inggris, maka akan berganti menjadi bahasa Inggris. Di sini adalah halaman home, di mana apabila kita klik maka akan tampil berita, dan apabila kita klik bookmark maka berita ini akan dimasukkan ke dalam bookmark. Lalu di sini ada sedikit kesalahan dari saya dalam memilih API, karena API ini ternyata tidak menyajikan berita full, hanya merupakan preview berita tersebut. Tapi saya harap ini sudah dapat menjadi syarat untuk memenuhi tugas akhir semester mata kuliah ini. Lalu kita coba fitur lain. Di sini kita dapat memilih berita berdasarkan kategori. Di sini kita pilih bisnis. Akan ditampilkan berita-berita yang terkait dengan berita bisnis. Lalu di sini ada sport. Kebetulan berita sport ini kosong, dan ada berita health. Lalu kita akan coba tampilkan berita-berita yang sudah kita bookmark. Ini adalah berita-berita yang sudah kita bookmark sebelumnya. Kita coba lagi untuk membookmark satu berita, waspadai skema Ponzi. Ini adalah contoh berita yang tidak memiliki detail, karena API berita ini sekali lagi tidak menyajikan berita secara detail, teman-teman. Apabila kita klik bookmark, maka berita ini akan dimasukkan ke dalam bookmark. Lalu kita cek di halaman bookmark, berita ini sudah di bookmark. Begitu. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan baris-baris kode dari aplikasi ini. Dalam aplikasi ini saya menggunakan pattern MVVM. Ini adalah base URL dari API. Lalu ini adalah API kita gunakan. Pertama-tama saya akan menjelaskan di main activity. Di sini kita menggunakan fragment. Ada fragment home, bookmark, setting, about, dan juga fragment kategori. Apabila kita klik button navigation view, kita akan diarahkan ke fragment-fragment ini. Lalu apabila kita mengklik button navigation view yang ada di atas, yang menyajikan kategori berita, kita akan diarahkan ke halaman kategori berita, yang halaman tersebut kita sajikan ke dalam fragment. Lalu kategorinya kita parse ke dalam function konstruktor, dan dalam function tersebut akan memanggil model view, yang model view-nya nanti akan memanggil artikel repository. Begitu. Mungkin saya akan menjelaskan home fragment terlebih dahulu. Di home fragment ini kita juga akan memanggil view model, tepatnya artikel view model. Yang di artikel view model ini kita akan memanggil API melalui
artikel repository. Mari kita ke halaman artikel repository. Di halaman artikel repository ini kita memanggil API menggunakan library retrofit, di mana objeknya sudah saya buat sebelumnya dalam kelas artikel API. Di sini kita memiliki get article dan get article by kategori. Get article ini adalah API yang kita panggil di halaman home fragment, dan get article kategori ini kita panggil di halaman get article by kategori. Di halaman kategori fragment. Selanjutnya kita kembali ke artikel repository. Apabila data kita berhasil kita dapatkan, maka data tersebut akan disimpan ke dalam mutable live data. Yang mutable live data ini dapat kita ambil menggunakan function get article live data. Function ini kita panggil di dalam artikel view model melalui function get article. Jadi pertama-tama kita akan melakukan request. Dalam request tersebut kita akan mengisi mutable live data dengan datanya. Lalu di function get article ini kita memanggil mutable live data. Lalu di sini ada function init untuk menginisiasi kelasnya atau untuk membuat objek kelasnya. Mari kita kembali ke halaman home fragment untuk penjelasannya lebih lanjut. Pertama-tama kita lakukan search, lalu kita inisiasi, lalu kita observer datanya apakah berubah atau tidak. Apabila datanya berubah, maka function onChange ini akan dieksekusi dan datanya akan ditampilkan ke dalam artikel adapter. Artikel adapter ini adalah adapter untuk menampilkan datanya ke dalam recycler view. Di artikel adapter ini kita akan memasukkan modelis, yaitu objek list artikel model, yang artikel model ini mewakili dari setiap berita yang kita miliki. Artikel model ini adalah kelas yang berisi title, description, URL to image, published ad, dan content, yang mana ini adalah item-item yang kita tampilkan ke dalam berita. Di artikel adapter ini, modelis ini kita tampilkan ke dalam news item melalui function onBind view holder yang kita eksekusi. Lalu di dalam onBind view holder ini juga ada klik listener untuk menunggu klik yang dilakukan oleh user di dalam setiap item. News item ini ada di tampilannya, ada di sini. Ada gambar, title, dan juga tanggal. Lalu apabila kita mengklik artikel adapter, kita akan diarahkan ke dalam halaman read fragment yang ada di sini baris kodenya, lalu read fragmentnya ada di sini. Read fragment ini untuk dieksekusi kita memerlukan data untuk dimasukkan ke dalam konstruktor, yaitu modelis. Modelis sesuai dengan posisi di mana user melakukan klik. Sekali lagi saya ulangi, modelis ini adalah objek dari artikel-artikel yang ada. Lalu apabila kita sudah mengenerate halaman read fragment, maka objek tersebut akan kita tampilkan ke dalam item-item yang ada di dalam view read fragment, ke dalam title, ke dalam konten, ke dalam thumbnail, ke dalam button, ke dalam title, ke dalam konten, ke dalam title, ke dalam button, dan juga gambarnya kita tampilkan menggunakan library Picasso.
Lalu di sini ada sedikit kesalahan yang saya perbuat, yaitu saat melakukan on click kita kan akan saat melakukan klik ke dalam button, ini adalah button untuk menyimpan file ke dalam bookmark. Saat kita melakukan klik, seharusnya kita memanggil toast. Di sini tidak ada terjadi error, tapi toastnya tidak muncul, dan saya juga nggak tahu kenapa. Jadi di sini saya berikan penanda bahwa tombolnya sudah diklik dengan mengganti teks yang ada di dalam tombol yang menunjukkan data sudah dimasukkan ke dalam bookmark begitu. Selanjutnya saya akan menjelaskan bookmark. Bookmark ini adalah sebuah fitur di mana kita akan menyimpan data berita yang kita ingin simpan ke dalam local storage, sehingga kita tidak perlu memerlukan internet untuk membacanya. Untuk hal tersebut kita memerlukan SQLite. SQLite itu adalah sebuah library untuk menyimpan data ke dalam penyimpanan internal. Begitu sederhananya. Lalu untuk menggunakan SQLite kita diharuskan untuk membuat tabel terlebih dahulu. Di sini kita lakukan di class database helper. Ini adalah function untuk membuat tabel. Di sini saya membuat tabel dengan nama bookmark table yang isinya adalah title, description, URL to image, published ad, dan content. Lalu ini adalah function untuk memasukkan data, di mana data title ini unik, sehingga tidak akan ada berita yang sama di dalam sebuah bookmark. Lalu ini adalah get data. Get data ini akan mengambil keseluruhan data. Untuk menampilkan keseluruhan data di dalam bookmark, saya juga menggunakan MVVM, saya ulangi. Yang bookmark tersebut saya get melalui bookmark repository. Lalu saya ambil melalui bookmark view model, dan bookmark view model ini akan ditampilkan oleh bookmark fragment. Begitu. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.